Oke ya teman-teman, halo, halo semuanya. Selamat datang di Usbisindo Nusa Tenggara Barat. Oke, mohon maaf, kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semua teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selamat datang semuanya. Ya, sekarang sudah bergabung 11 orang di ruang rapat Zoom ini. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman sudah ikut gabung di Usbisindo Nusa Tenggara Barat. Sekarang saya ingin memulai memaparkan materi. Nah, di sana ada tuh. Nah, ada logo tangan. Nah, maksudnya adalah Usbisindo, ya, bahasa Indonesia. Nah, itu isyarat tangan itu melambangkan eh, bahasa isyarat, kemudian ada warna merah dan putih itu melambangkan Indonesia. Gitu. Karena memang kita itu tidak memakai suara, maka yang muncul di sana adalah eh, visualisasi. Jadi mohon maaf gitu ketika nanti kalau ada di programnya gitu, kita tidak memakai eh, volume suara atau tidak mengeluarkan suara karena memang nanti ada penerjemah gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya itu ya teman-teman harus berperilaku sopan. Yang ketiga, kita belajar bersama-sama di sini. Kemudian marilah kita saling menghormati, saling menghormati bersama karena kita saling menggunakan bahasa isyarat gitu, di situ. Oke, paham teman-teman semuanya? Oke, yang keempat, contohnya saja ketika mungkin ada jaringan internet yang lemah begitu, dimohon untuk sabar karena memang tempat kita ini berbeda-beda mungkin. Nah, jaringan internet yang kurang stabil begitu. Mungkin bisa nanti izin atau mengangkat tangan, bisa karena itu memang sangat penting. Jadi nanti ketika ada JBI yang eh, gangguan sinyalnya itu gangguan, mohon maaf. Nanti kita akan beri penjelasan lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut ke slide kedua ya. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam perkenalan.
bahasa isyarat. Indonesia. Nah, itu isyaratnya Pusbisindo. Ya, teman-teman tahu nggak? Nah, Pusbisindo itu artinya Pusat Bahasa Isyarat Indonesia. Nah, kemudian yang logo biru, mohon maaf yang tadi logo merah itu adalah Pusbisindo. Yang logo biru itu adalah Gerkatin. Oke, oke. Logo Gerkatin. Nah, Gerkatin. Nah, isyaratnya seperti itu ya, Gerkatin. Ya, logo yang logo biru. Nah, gerakan, panjangan adalah gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia. Nah, itu isyaratnya Gerkatin. Karena memang Gerkatin Pusbisindo itu bergabung karena seperti eh, aktivitas bersama gitu, untuk mengembangkan bagaimana sayap-sayap bahasa isyarat yang ada di daerah itu bisa berjalan. Oke. Gerkatin untuk kesehatan tunarungu sendiri dideklarasikan pada tanggal. Oke, Pusat Bahasa Isyarat Indonesia berdiri atau diresmikan atau dideklarasikan pada tanggal 23 Februari tahun 1981 melalui Kongres Nasional Gerkatin yang ada di Jakarta. Oke, Pusat Pengembangan Bahasa Isyarat Indonesia sendiri juga di akte pendiriannya itu berdasarkan perkumpulan dari Gerkatin yang disahkan oleh Kemenkumham. Oke. Oke, kita coba gambar yang pertama. Gambar pertama di slide yang selanjutnya. Jadi, bahasa isyarat di sini bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa isyarat lokal sebagai aset kebudayaan. Nah, contohnya masyarakat sendiri harus mengenal gitu, bagaimana budaya tuli yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya adalah aktivitas yang berikutnya adalah meneliti bahasa isyarat lokal yang ada di daerah masing-masing. Kemudian yang berikutnya yaitu mewujudkan fasilitas, mohon maaf, mewujudkan fasilitas dan aksesibilitas untuk disabilitas. Nah, khususnya di sini adalah tuli gitu. Seperti halnya disabilitas, contohnya saya disabilitas disediakan RAM begitu untuk yang kursi roda. Kalau tuli itu harus diberikan akses berupa juru bahasa isyarat atau mungkin yang memang berbentuk visual sebagai penanda bagi teman-teman tuli gitu. Kemudian bisa membantu untuk
berkomunikasi dengan tuli, keluarga, pendidikan. Oke, mohon maaf. Yang keempat yaitu membantu aku sebagai teman-teman tuli untuk mendapatkan eh, akses pendidikan, pelayanan umum dan masyarakat. Oke, kita lanjut ke gambar yang kelima yaitu jadi melalui bahasa isyarat ini kita bisa mengetahui ya dan bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli karena memang bahasa isyarat itu bermacam-macam begitu ya. Masing-masing daerah itu memiliki bahasa isyarat bermacam-macam. Ya, ada yang dari Jakarta, Jogja punya sendiri bahasa isyaratnya. Apakah bahasa isyarat itu universal? Itu adalah tanda tanya bagi teman-teman. Jadi bahasa isyarat itu tidak universal atau mendunia. Sebab bahasa isyarat itu memiliki eh, keunikan versinya masing-masing begitu. Karena bahasa itu sifatnya ikonis. Jadi masing-masing daerah memvisual atau mengartikan bahasa isyarat itu secara berbeda begitu. Nah, kemudian ada bahasa isyarat yang memang ada bukan ikonis begitu ya. Menjelaskan itu kata kalau atau kata menjelaskan. Kemudian ada onomatopeia, poia, yang memang dasarnya itu sudah terbentuk dari 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 sana seperti halnya tokek yaitu suaranya tokek atau kentut gitu. Kemudian bahasa isyarat itu tidak memiliki tata bahasa berbeda dengan bahasa Indonesia gitu. Yang mengatakan bahasa saya makan pisang itu bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggrisnya I banana, bahasa isyarat Jakarta misalnya saya pisang makan, bahasa Korea saya pisang makan. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke slide berikutnya itu perbedaan budaya tuli itu yang lebih spesifik atau lebih detail. Yang pertama, oke, perkenalan. Contohnya saja nama gitu. Nama-nama orang gitu ya. Yang kedua, bagaimana cara memanggil orang tersebut. Nah, cara memanggil orang itu bisa bisa menepuk pundaknya karena memang itu menurut budaya tuli adalah bahasa yang lebih sopan ya karena memang tidak tidak apa menggunakan verbal atau
menggunakan tangan secara perlahan gitu ya, tidak membuat kaget. Oke, yang ketiga, dengan menggunakan bahasa isyarat, maka ini pun sebagai salah satu bentuk edukasi kepada masyarakat untuk mencari perhatian umum gitu. Yang keempat, kita harus menjaga kontak mata dengan lawan bicara. Ya, jangan sampai kita salah memandang atau memandang yang lain ketika mengajak lawan bicara. Yang kelima yaitu kita harus mengatur eh, jarak berkomunikasi ya. Yang berikutnya yang keenam, bunyi-bunyian ketika beraktivitas itu mungkin bagi tuli tidak mendengar gitu ya. Ya, sebagian orang yang mengatakan bahwa orang-orang dengar itu menggunakan bahasa ya, bunyinya, tapi mereka ya kami teman-teman tidak mendengar gitu. Mungkin bisa ditambah dengan bahasa bahasa oral begitu yang memang bisa menggambarkan aktivitas yang akan dijelaskan kepada tuli. Oke, selanjutnya teman-teman bagaimana kira-kira sudah sampai sini sudah paham ya? Jadi nanti tujuannya adalah ketika teman-teman sudah memahami bahasa isyarat, ya, maka bahasa isyarat itu akan memberikan dampak ya bagi perkembangan otak. Otak kiri dan otak kanan itu akan menjadi berkembang gitu. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah menjadi juru bahasa isyarat. Nah, seperti saya di sini gitu. Ya, nama saya Noto. Nah, isyarat seperti itu. Nah, saya di sini sebagai juru bahasa isyarat. Oke, yang ketiga, jadi nanti ketika kita sudah bisa mahir, maka kita akan lebih mudah berekspresi, gitu. Tidak mudah malu, gitu. Karena memang nanti bahasa isyarat itu akan menunjang ekspresi kita sebagai orang. Mm-mm. Yang keempat, nanti eh, bahasa isyarat ini juga bisa melatih bagaimana kita akan menjadi seorang presenter, public relation, karena memang itu membutuhkan ekspresi, tidak diam, tidak malu. Penting teman-teman itu harus berani gitu. Misalnya ketika berhadapan dengan tuli, maka teman-teman itu harus menggunakan ekspresi. Karena dengan ekspresi itu akan membantu bagaimana teman-teman tuli ini memahami komunikasi yang disampaikan dalam bicara. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli, teman-teman yang dengar juga bisa apa, bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Oke. Yang berikutnya adalah
kita bisa berkomunikasi dengan jarak yang jauh begitu. Oke, yang keenam, kita pun bisa berkomunikasi ya dengan teman tuli. Contohnya saja ketika kita berenang di dalam laut, dalam lautan gitu, dalam kolam, ya kita bisa menggunakan bahasa isyarat. Itu sebagai berbantu komunikasi ya. Ya berbeda dengan yang dengar. Ya, kalau yang dengar kan tidak mungkin ya, berkomunikasi dengan verbal gitu ya. Yang berikutnya adalah teman-teman bisa menggunakan bahasa isyarat itu untuk berkomunikasi dengan disabilitas ganda gitu, yang nantinya itu termasuk ke dalam disabilitas tuli dan netra. Nah, contohnya dengan cara menggenggam tangan, kemudian mengisyaratkan, sehingga mereka mengetahui maksud atau belajar dari komunikasi tersebut. Kemudian yang berikutnya, juru bahasa isyarat sangat dibutuhkan sekali di dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang hukum, dan banyak lagi. Karena memang nantinya juru bahasa isyarat ini bisa membantu uh, di tempat-tempat tersebut gitu. Nantinya bisa menjadi guru untuk anak tuli. Maka yang dibutuhkan adalah penggunaan bahasa isyarat. Mungkin saja nanti teman-teman yang menjadi direktur atau berpangkat tinggi, maka di sana bisa memahami kebutuhan dari teman-teman itu, bisa merekrut teman-teman tuli untuk menjadi pekerja begitu. Bisa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, dan selanjutnya masyarakat umum bisa menerima tuli tersebut menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri gitu. Jadi teman-teman juga harus mendorong ya bagaimana teman-teman tuli ini bisa mendapatkan hak yang adil, setara, ya mendukung dan mendorong pemerintah untuk bagaimana bisa berikan akses bahasa isyarat itu untuk teman-teman tuli. Oke. Nah, di sini kita masuk ke slide berikutnya, itu perkenalan. Nah, online seperti ini. Ada yang offline, ada yang online. Oke. Di sini ada pembelajaran yang dilakukan oleh Pusbisindo. Jadi teman-teman akan eh, mendapatkan manfaatnya. Oke. Oke, waktu sekarang kita masuk ke slide berikutnya, itu terkait dengan waktu dan tempat. Sekarang kita sudah masuk kepada triwulan yang kedua di tahun 2024, dari Juni sampai bulan Agustus 2024. Jadi level pertama ini akan kita mulai dalam satu kali pertemuan di setiap minggunya. Jadi untuk kelas A itu akan kita lakukan di
Tempatnya KLC di waktu Sabtu sore. Kita akan mulai di tanggal 8 Juni 2024. Seterusnya begitu, di hari Sabtu sore. Oke. Untuk yang kelas B itu kita akan adakan di hari Jumat online. Kita akan mulai di tanggal 7 Juni 2024, tetap di hari Jumat. Nah, total pertemuannya adalah 10 kali pertemuan. Jadi, selesai pertemuan yang ke-10, nanti ada satu kali pertemuan, yaitu untuk ujian gitu ya. Kemudian setelah ujian, nanti di bulan September 2024 akan ada informasi kelulusan gitu, dan pembagian sertifikat bagi semua peserta. Nanti sertifikatnya akan dikirimkan secara online terlebih dahulu di pusat. eh, Pusbisindo akan memberikan sertifikat secara online. Kemudian untuk sertifikat yang asli mungkin nanti akan lanjut di PLC ya, bertempat PLC. Informasinya lebih lanjut. Yang penting teman-teman sudah masuk kelas Pusbisindo, kita akan informasikan ke grup tempatnya di mana gitu. Oke, kita masuk ke jadwal peribulan. Yang kedua di tahun 2024. Contohnya di situ tuh ada tabel ya. Hari Sabtu sore. Nah, contohnya oke, mungkin nanti teman-teman untuk pertemuan pertama itu mungkin satu kali dulu ya. Nanti ketika sudah pertemuan pertama itu kita akan sepakati waktu lagi tuh, apakah pertemuannya itu bisa kita laksanakan satu kali seminggu atau dua kali seminggu gitu ya. Oke, yang penting nanti waktunya itu kita sepakati. Itu juga berlaku untuk yang online. Yang online juga begitu ya. Nanti sepakati waktunya apakah bisa satu kali seminggu atau dua kali seminggu. Yang jelas teman-teman eh, bisa menyiapkan diri begitu ya, yang untuk kita sepakati kelasnya itu bersama. Oke, untuk pembayaran kelasnya. Jadi pembayaran yang online itu
kita mulai dengan biaya 310.000. Dan nantinya kita akan belajar via Zoom. Mungkin selama 2 bulan. Oke, mungkin nanti kita akan belajar selama kurang lebihnya 2 bulan ya. 2 sampai 3 bulan selesai. Oke, mohon maaf sebentar. Oke, nanti teman-teman bisa minta tolong dikirimkan bukti transfer yang sudah apa yang sudah teman-teman foto gitu ke admin Pusbisindo sehingga nanti bisa direkap. Ada yang kira-kira ada yang sudah bayar belum ya? Kalau ada yang sudah bayar bisa dikirimkan bukti transfer ke admin Pusbisindo. Oke, oke sudah. Kalau sudah nanti bisa dikirimkan ke admin. Bisa dikirimkan. Oke, kalau yang belum bisa dikirimkan ke transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di slide. Kalau sudah transfer, mohon bisa dikonfirmasi, diklik di website yang sudah disediakan. Mohon maaf, nanti mungkin akan apa namanya akan dikabari lebih lanjut bagi yang sudah daftar. Kalau belum bisa minta konfirmasi kembali begitu supaya kita akan masukkan ke list pembayaran. Oke.
sebelum masuk kelas online. Nanti kita akan konfirmasi ya kode kelasnya. Ya, kita akan kasih kode kelasnya di link, mungkin nanti Google Classroom atau di link Zoom online yang sudah kita jadwalkan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke tata cara mengikuti kelas online-nya gitu ya. Yang jelas nanti teman-teman harus menyiapkan internet ya yang kualitasnya paling bagus ya. Jangan sampai yang buruk gitu karena nanti mengganggu pembelajaran gitu ya. Kemudian menyediakan internet yang mencukupi selama kegiatan kelas online. Ya minimal tiap pertemuan itu 2 jam. Oke. Mm-mm. Kemudian yang ketiga, dimohon untuk teman-teman itu membuka webcam. Ya, jangan ditutup gitu ya. Jangan ditutup. Harus dibuka karena memang itu akan sangat penting bagi kita untuk melihat bagaimana isyarat dari teman-teman semuanya. Harus jelas, jangan ditutup. Heeh. Kalau teman-teman menutup artinya teman-teman menolak ya untuk belajar gitu. Ya dimohon untuk membuka webcamnya. Oke, yang berikutnya ya dimohon untuk teman-teman belajar di ruangan yang tertutup ya atau eh, menyediakan tempat yang khusus untuk belajar gitu ya. Karena mungkin di sini eh, teman-teman bisa lebih fokus dan terhindar dari gangguan dari luar gitu. Oke, kemudian di dimohon untuk teman-teman menyediakan cahaya yang bagus gitu, yang jelas untuk bagaimana teman-teman bisa melihat atau kita pun bisa melihat isyarat teman-teman itu. Oke, yang platform yang kita gunakan nanti mungkin bisa eh, oke, yang kita gunakan di sini adalah platformnya Zoom atau Classroom gitu ya. Nanti dari kita akan berikan bagian materi pembelajarannya. Ya, oke, untuk kelas online itu berlangsung selama 2 jam. Oke, untuk yang pertama, 30 menit yang pertama, kita akan membagikan materi berupa video, sembari guru akan memberikan ya mungkin dari video atau gambar yang diberikan nanti dari teman-teman bisa mempertanyakan gitu. Kalau ada yang bingung, kemudian 1 jam berikutnya
kita akan masuk ke absensi, kemudian tanya jawab, ya terkait dengan materi yang sudah eh, kita pelajari yang di awal, yang 30 menit. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke dalam sesi praktek gitu ya. Jadi masing-masing orang nanti akan mempraktekkan sendiri ya bahasa isyarat yang sudah dipelajari selama 30 menit sebelumnya. Oke, peraturan di dalam kelas. Yang pertama itu disiplin ya. Ya, harus sopan, kemudian sering menghormati di sini. Jadi yang berikutnya adalah datang terlambat lebih dari 15 menit dianggap alphabet atau tidak masuk. Artinya tidak ada pemberitahuan di grup atau tidak ada izin. Yang ketiga yaitu menghormati eh, budaya tuli itu sendiri dan guru tuli itu sendiri. Oke, mohon maaf, mungkin nanti ketika tidak datang, peserta bisa memberitahu di grup begitu. Saya itu tidak bisa datang, mungkin karena ada pekerjaan, ada kesibukan yang lain, sebab itu penting. Yang berikutnya, eh, tidak bukan untuk pindah-pindah kelas begitu ya. Harus di dalam kelas yang sama begitu, yang sudah disepakati, kelas dengan kelas yang tetap. Contohnya, yang berikutnya adalah ketika peserta tidak apa namanya, tidak memberikan izin, tidak absen tanpa alasan sebanyak 2 kali, maka peserta tersebut tidak dapat mengikuti ujian. Nanti guru di dalam kelas itu akan berikan materi yang begitu cukup lengkap dan nantinya teman-teman akan pelajari. Oke, pesertanya tadi kita sudah menjelaskan ya ketentuan kelas. Sekarang mungkin kita akan masuk ke dalam sesi perkenalan guru-guru yang akan mengajar di kelas Pusbisindo nanti. Izinkan saya akan menyerahkan kepada guru guru pertama dari Pak Andri. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, serta semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat selalu dan semua pekerjaannya lancar.
Oke, besok hari Jumat malam saya akan mengajar bahasa isyarat pada semua peserta lewat Zoom ya. Ingat ya, oke, besok hari Sabtu, kemudian saya akan mengajarkan Kusbisindo pada semua peserta secara offline yang berada di tempat yang sudah disediakan. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf, saya akan menjelaskan nama saya. Hmm, Nama saya Andri. Nah, isyarat panggilannya seperti ini. Andri. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke admin Puspisindo. Oke, sudah semuanya ya. Ngerti ya? Mungkin peserta semuanya ada pertanyaan bisa ditanyakan dengan mengangkat tangan atau langsung menggunakan verbal, nggak apa-apa. Nanti saya akan terjemahkan gitu. Mungkin ada yang tanya. Ada ditanyakan, teman-teman? Tidak ada yang bertanya? Oke, kita masuk. Oke, Mbak Anita. Yang pastinya nanti di Pusbis itu akan berikan materi ya terkait dengan huruf. Yang penting eh, sabar dulu ya, pesertanya sabar dulu. Pasti dikasih materi. Oke, kalau teman-teman yang lain ada yang mau ditanya nggak? Oke, ada yang mau pertanyaan? Oke, perbedaan antara sibil sibil dan bisindo itu menurut saya sendiri. Kalau bisindo itu kan berbeda-beda ya, di masing-masing daerah. Sedangkan CB itu asalnya itu memang dari pemerintah ya, ya SL. CB itu memang sudah lama begitu.
ya, CB ini dimiliki oleh SMB. Kalau yang untuk Bisindo sendiri, memang itu adalah eh, bahasa komunikasi yang digunakan oleh teman-teman tuli sendiri untuk keseharian. Sedangkan CB itu memang untuk pembelajaran yang diterapkan di sekolah untuk teman-teman tuli gitu. Nah, mungkin di sini dari Mas Zain ada penjelasan sedikit begitu tentang si CB dan Bisindo. Oke, CB dan Bisindo itu berbeda. Untuk yang tuli, yang ketika belajar CB, mereka itu secara visual mereka tidak mengerti begitu karena memang bahasa yang digunakan itu bahasa yang tidak tidak ramah terhadap tuli gitu karena memang kata yang digunakan itu ada kata yang sudah terstandarisasi gitu. Nah, berbeda dengan Bisindo sendiri yang memang itu muncul dari budaya tuli sendiri, eh, kemudian berkembang di komunitas, ya, kemudian bisa menggerakkan visual, bisa membaca secara visual. Mungkin kita kembalikan lagi ke saudari Komang. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Via. Oke, saat ini saya bekerja di luar kota. Hanya ada semisal saya berkenalan pada saat kelas. Oke, untuk pertanyaan pertama itu harus ini ya, harus apa namanya, harus satu satu lokal ya. Jadi satu kelas mungkin bisa kalau ikut Zoom ya Zoom semua gitu. Kalau pertemuan ya pertemuan semua. Yang offline offline semua.
Oke, mungkin di sini batas izinnya 2 kali ya, gitu. Karena memang nanti, kalau izinnya terlalu banyak, itu akan mengganggu nilai dan itu pun, apa namanya, akan menghambat ketika ujian. Gitu. Nanti dampaknya juga kepada, apa namanya, sertifikatnya gitu, kelulusan, lulus dan tidak lulusnya gitu ya. Oke, nanti izin itu penting karena memang, guru dalam kelas itu juga akan bertanggung jawab terhadap pesertanya. Oke, yang berikutnya, misalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, izin berarti ya, apa ketika teman tuli dengar kondisi dengan teman tuli dengar ya, dan bisa. Untuk semua bahasa sebenarnya, eee secara umum itu sama begitu. Jadi teman-teman tuli itu bisa, berkomunikasi dengan ya contohnya, oke, mungkin secara memang nanti secara umum ya bahasa isyarat yang digunakan itu adalah bahasa isyarat yang memang dimengerti oleh teman-teman tuli, walaupun di daerah ini punya istilahnya visualisasi mereka sendiri ya, gitu. Yang berikutnya, oke, mohon maaf, eee, nanti ya sekiranya ada teman-teman yang memang berhalangan hadir begitu, itu tanggung jawab dari guru masing-masing gitu. Nanti kalau semisal izin, nanti, eee, bisa diminta materi untuk pertemuan yang sebelumnya begitu ya, untuk dipelajari di rumah. Oke, jelas ya?
Kira-kira ada yang oke, terima kasih sama-sama. Oke, karena sudah malam gitu, kita batasi untuk pertanyaan lagi. Mohon maaf untuk semua peserta. Tidak apa-apa ya. Oke semuanya. Karena presentasi sudah selesai, materi sudah habis, saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, selamat. Terima kasih untuk materi Saudari Komang sudah menuliskan materi yang tadi. Sekiranya waktu sudah cukup, kita minta sama-sama buka videonya, kita on cam untuk kita sama-sama dokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Mohon maaf, yang dua orang yang belum buka, dimohon untuk buka on cam untuk kita sama-sama mendokumentasikan acara pada malam hari ini. Oke, nggak apa-apa ya, santai, santai, santai. Oke, semuanya sudah on cam. Terima kasih semuanya. Semoga kita ketemu besok di kelas online dan offline-nya. Terima kasih.